Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Jamaah hadirin wa hadirat, dalam kesempatan kali ini, pada malam yang berkah ini, kami, keluarga Marwani, akan mempersembahkan Syarhil Quran dengan tema perniagaan yang tidak akan rugi. Dalam kegiatan bisnis perniagaan, ada kalanya seseorang mendapatkan keuntungan dan ada kalanya mendapatkan kerugian. Setiap orang tentu berharap perniagaan yang sedang dilakukan akan selalu mendatangkan laba, keuntungan. Namun, jangan dinafikan bahwa dalam berbisnis terkadang seseorang akan berada pada posisi jatuh atau mendapatkan kerugian. Ada 3 jenis perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Di dalam Al-Quran ada satu ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jenis-jenis perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian, atau dengan kata lain, perniagaan yang akan selalu memberikan keuntungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang selalu membaca Al-Quran meyakini berita, mempelajari kata dan maknanya lalu diamalkan, mengikuti perintah, menjauhi larangan, mengerjakan sholat pada waktunya sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dan dengan penuh ikhlas dan khusyuk, menafkahkan harta bendanya tanpa berlebih-lebihan dengan ikhlas tanpa riya, baik secara diam-diam atau terang-terangan. Mereka adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan berbuat baik dengan Tuhan mereka. Mereka itu ibarat pedagang yang tidak merugi, tetapi memperoleh pahala yang berlipat ganda sebagai karunia Allah, berdasarkan amal baktinya. Selain dari itu, mereka juga akan memperoleh ampunan atas kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukan. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri hamba-hambanya, memberikan pahala yang sempurna terhadap amal-amal mereka, memaafkan kesalahannya, dan menambah nikmatnya. Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan 3 jenis ibadah amal saleh yang diumpamakan dengan perniagaan antara seorang hamba dengan Allah yang tidak akan mengalami kerugian, atau dalam kata lain, perniagaan yang pasti akan memberikan keuntungan. Pertama, membaca Al-Quran. Dan yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Wahai muslimin,
wal muslimat. Mari perbanyak membaca Al-Quran. Jadikan ia pedoman hidupmu dan teman untuk memberimu syafaat, dan teman untuk memberimu syafaat. Serta janganlah tinggalkan sholat. Sholat fardu itu yang paling utama, dan sempurnakanlah dengan yang sunnah, dan perbanyaklah bersedekah. Infakkan hartamu di jalan Allah. Dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, karangan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut, yaitu Quran Surat Fatir ayat 29, Allah Ta'ala mengabarkan kepada para hambanya yang beriman, yang senantiasa membaca kitabnya, mengimaninya, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Lalu hamba tersebut menegakkan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah karuniakan pada hal-hal yang disyariatkan, baik di waktu malam maupun siang, dan baik secara diam-diam maupun terang-terangan, bahwa hamba tersebut sungguh telah mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi adalah mereka mengharapkan pahala di sisi Allah atas segala amal yang telah dilakukan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala pada ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah menyempurnakan pahala-pahala dari segala ibadah yang telah mereka lakukan dan melipat gandakannya dengan menambahkan beberapa karunia dari yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian Allah juga akan mengampuni segala dosa mereka, karena amat sedikit orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan seperti mereka. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Tafsir As-Sa'di yang disusun oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah mereka senantiasa mengikuti petunjuk Al-Quran terkait dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Lalu mereka senantiasa menjauhi dan meninggalkan segala larangan yang ada di dalam Al-Quran. Selain itu, mereka juga membenarkan Al-Quran dan meyakininya bahwa Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendahulukan sesuatu apapun berupa qaul-qaul atau perkataan-perkataan yang menyelisihi Al-Quran. Kemudian mereka juga selalu membaca tiap lafadznya dan mempelajari isinya atau makna-maknanya. Selanjutnya, perkara khusus setelah membaca dan mempelajari Al-Quran adalah sholat. Sholat merupakan tiang atau pondasi agama, cahaya bagi kaum muslimin, barometer keimanan, serta tanda benarnya keislaman seseorang hamba.
Terakhir, menginfakkan sebagian harta yang telah dikaruniakan kepada mereka. Infak ini dapat diberikan kepada karib kerabat, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan selainnya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Infak di sini mencakup zakat, sedekah, nazar, dan pembayaran kafarat. Ketiga hal tersebut adalah perniagaan yang tidak akan pernah mendatangkan kerugian. Hal itu disebabkan semua jenis perniagaan tersebut adalah perniagaan yang paling agung, paling tinggi, dan paling utama, karena semata-mata untuk mencari ridho Allah. Keuntungan berupa pahala darinya, serta mencari keselamatan dari kemurkaan dan siksanya. Namun, dengan syarat semua hal tersebut dikerjakan secara ikhlas. Demikianlah 3 jenis perniagaan yang telah dijelaskan, yaitu membaca dan mengamalkan Al-Quran, menegakkan atau mendirikan sholat, serta menginfakkan sebagian harta yang telah Allah karuniakan. Ketiga perniagaan tersebut adalah jenis perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian, atau dengan kata lain akan mendatangkan keuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita dapat mengerjakan 3 jenis perniagaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran, wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.